Kembali lagi bersama saya Rina Tarihoran, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 6, kelas C dengan NIM 1803030107. Pada video kali ini saya akan mereview buku ketiga yang berjudul Hak Milik di Rusia Pasca Uni Soviet, penulis Jordan Gas-Murse. Review kali ini akan menjelaskan mengapa perusahaan dalam berbagai konteks dapat beralih ke hukum yang berguna untuk perlindungan hak milik, meskipun lembaga hukum itu tidak efektif atau bersifat korupsi. Di bab pertama, ada kekerasan, korupsi, dan tuntutan hukum. Di seluruh dunia, perusahaan akan menerapkan berbagai strategi untuk mengamankan hak miliknya. Sebagaimana diakui oleh pekerja perintis, strategi yang digunakan juga tidak bergantung pada lembaga hukum. Dikarenakan perusahaan lebih beralih ke litigasi atau pencegahan hukum sebagai pilihan terakhir suatu perusahaan. Mereka lebih memilih menyelesaikan konflik atas dasar hubungan pribadi dan norma informal. Tetapi dalam kondisi tertentu, perusahaan juga menghindari legal formal institusi yang menerapkan strategi yang lebih jahat atau strategi yang memanfaatkan kekerasan maupun korupsi. Di tahun 1990-an, pertumbuhan kejahatan terorganisir atau mafia Rusia dan oligarki Rusia, serta fragmentasi dan korupsi lembaga penegak hukum di Rusia bertepatan dengan peningkatan tajam dan kekerasan terhadap tokoh bisnis, pejabat administrasi dan negara, dan tokoh publik lainnya. Presiden kedua Rusia, Vladimir Putin, mewarisi masalah ini ketika ia menjabat, dan selama kampanye pemilihan pada tahun 2000, Presiden baru memenangkan dukungan populer dengan menekankan perlunya memulihkan hukum dan ketertiban serta membawa supremasi hukum ke Rusia sebagai satu-satunya cara untuk memulihkan kepercayaan pada perekonomian negara. Menurut data The Moscow Weekly, angka pembunuhan di Rusia menunjukkan peningkatan dari tingkat 15 pembunuhan per 100.000 orang pada tahun 1991 menjadi 32,5 pada tahun 1994. Kemudian turun lagi menjadi 22,5 pada tahun 1998, diikuti dengan kenaikan ke tingkat maksimum 30,5 dalam tahun 2002, dan kemudian turun lagi menjadi 20 pembunuhan per 100.000 orang pada tahun 2006. Meskipun kecenderungan positif menurun, indeks pembunuhan per kapita Rusia tetap menjadi salah satu yang tertinggi di dunia dengan kelima tertinggi dari 62 negara. Di bab kedua, ada penawaran dan permintaan kelembagaan. Pembahasan berikut ini mendefinisikan hubungannya dengan konsep yang serupa dan menyajikan tipologi jenis strategi yang berbeda. Kemudian menawarkan penjelasan singkat, gambaran umum evolusi strategi keamanan properti di pasca Soviet Rusia. Konsep keamanan properti yang ditekankan di sini agak lebih luas daripada konsep hak milik, yang sering didefinisikan sebagai hak untuk menggunakan, memperoleh pendapatan, dan mentransfer aset ke aset lain pemilik. Individu, organisasi, dan komunitas sepanjang sejarah telah menggunakan kekuatan untuk mengakumulasi dan melindungi klaim atas properti. Dalam masyarakat modern, mengandalkan pada lembaga hukum formal untuk menegakkan hak yang merupakan salah satu kemungkinan strategi untuk mengamankan propertinya. Tetapi seperti yang dibahas sebelumnya, perusahaan dalam masyarakat modern juga menggunakan kekerasan dan korupsi
untuk melindungi klaim properti tanpa mengacu pada hukum. 3 strategi untuk mengamankan properti. Yang pertama, pemaksaan pribadi, yaitu strategi pemaksaan swasta yang bergantung pada aktor swasta dengan kapasitas menggunakan kekerasan untuk mengamankan properti. Seperti disebutkan di atas, strategi seperti itu lebih dijelaskan sebagai melindungi klaim properti daripada menegakkan hak milik. Yang kedua, contoh klasik dari paksaan pribadi itu adalah konflik antar aktor swasta yang mungkin melibatkan pelanggaran kontrak, perselisihan hutang, interkonflik perusahaan atas aset, atau konflik di antara pemegang saham perusahaan tertentu. Konflik antara perusahaan dan negara termasuk sengketa pajak, masalah dengan lisensi dan izin, bentrok dengan pengawas, regulator, pelecehan dari petugas penegak hukum, atau upaya langsung untuk mengambil alih aset perusahaan. Yang kedua, pemaksaan korup, yaitu strategi pemaksaan korup bergantung pada aktor negara yang menggunakan kekerasan tanpa memperhatikan perbedaan antara pasangan dan paksaan yang tidak sah. Contoh yang lebih umum itu adalah suap langsung terhadap hakim, pejabat, pengadilan, atau penegak hukum, agen untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Strategi korup ini juga digunakan karena menggunakan sumber daya negara untuk keuntungan pribadi, campuran negara dengan sumber daya, dan kepentingan pribadi yang menempatkan strategi seperti itu di tengah-tengah spektrum negara private sehubungan dengan sumber-sumber paksaan. Yang ketiga, pemaksaan hukum, yaitu strategi pemaksaan hukum mengandalkan aktor negara yang menggunakan paksaan terutama sesuai dengan aturan formal. Strategi ini memerlukan penggunaan atau tidak korup lembaga formal negara, pengadilan, pejabat regulasi, dan lembaga penegak hukum untuk menegakkan hak milik. Mereka mencangkup seperangkat strategi legalistik yang lebih luas, bergantung langsung pada keberadaan lembaga hukum formal, bahkan ketika para peserta tidak benar-benar memanfaatkan lembaga ini. Teori permintaan institusional yang disajikan dalam bab ini menjelaskan dasar untuk analisis mendalam tentang Rusia pasca Soviet yang akan datang. Kerangka tersebut mengintegrasikan sisi penawaran dan permintaan dari kelembagaan yang menuntut dan menawarkan wawasan tentang kapan perusahaan menggunakan kekerasan dan korupsi dan ketika perusahaan beralih ke lembaga hukum formal. Menggambarkan pada 3 kunci variabel: kapasitas hukum negara, hambatan sisi permintaan untuk penggunaan formal lembaga hukum, dan efektivitas strategi ilegal. Teori bertumpu pada proporsi berikut. Yang pertama, teori itu menekankan keadaan kapasitas hukum untuk diperlukan, tetapi tidak cukup untuk mendorong ketergantungan perusahaan pada lembaga hukum. Yang kedua, teori tersebut menjelaskan bahwa perusahaan meningkat dalam penggunaan strategi hukum sering terjadi tanpa adanya peningkatan status kapasitas hukum. Dalam kasus seperti itu, hambatan sisi permintaan dan efektivitas strategi ilegal menjadi penentu utama kemauan perusahaan kebutuhan untuk memanfaatkan lembaga hukum formal. Untuk menganalisis lebih lengkap proporsi ini, pemeriksaan hasil yang lebih menyeluruh. Di bab ketiga itu ada evolusi strategi perusahaan. Runtuhnya Uni Soviet pada akhir tahun 1991 mengawali periode yang suram untuk Rusia dengan PDB turun sekitar 23% selama 2 tahun berikutnya dan tingkat inflasi tahunan mencapai 800% pada tahun 1993. Dengan sehubungan dengan keamanan properti, Rusia mirip dengan beberapa tempat di dunia. Setelah runtuhnya Uni Soviet, paksaan pribadi mulai dimainkan oleh peran penting dalam strategi keamanan properti perusahaan Rusia. Bisnis orang-orang sering menyelesaikan perselisihan melalui ancaman kekerasan, diberantas oleh pesaing melalui pembunuhan kontrak, dan mengandalkan perlindungan kriminal rakyat untuk menegakkan kontrak. Padahal, di kebanyakan negara kejahatan terorganisir terbatas pada sektor ilegal seperti prostitusi, narkoba,
perdagangan senjata, penipuan, dan pencucian uang banyak perusahaan yang sebelumnya sah. Rusia pasca Soviet itu mengandalkan raket perlindungan kriminal untuk menyediakan dana. Fungsi perlindungan mental dan adjudicatif biasanya dipenuhi oleh modern negara bagian. Namun bertentangan dengan kepercayaan populer, era premanisme ini memuncak sebelumnya pertengahan 1990-an dan kemudian memudar di sebagian besar wilayah Rusia. Penggunaan badan keamanan swasta oleh perusahaan adalah properti penting lainnya di dalam strategi keamanan pada tahun 1990-an yang mengandalkan paksaan swasta. Dikelola dengan mantan anggota penegak hukum dan organ keamanan nasional ini. Ini badan keamanan swasta secara bertahap menggantikan kelompok kriminal dalam menyediakan perlindungan, adjudikasi, dan layanan penegakan hukum. Setelah akhir tahun 1990-an, bagaimanapun permintaan untuk layanan badan keamanan swasta juga berkembang. Pengusaha menjadi sangat bergantung pada badan keamanan untuk jenis layanan keamanan yang sama yang disediakan lembaga tersebut yang ada di barat. Penyediaan perlindungan fisik untuk bangunan, tanah, dan mengangkut. Seiring dengan perkembangan tersebut, ancaman kriminal dan fisik memberi jalan kepada definisi yang lebih luas dari keamanan ekonomi. Demikianlah video saya untuk hari ini. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.